Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rahma Arfiani, NIM 23980100974. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil modifikasi modul ajar yang telah saya kerjakan untuk memenuhi UTS pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Modifikasi adalah merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yaitu tentang perubahan. Dari sini, modifikasi dapat diartikan sebagai pengubahan yang dilakukan pada suatu objek dari bentuknya yang semula. Modul ajar kurikulum merdeka merupakan pengganti dari RPP yang berformat dan bersifat variatif yang meliputi materi atau konten pembelajaran, metode pembelajaran, interpretasi, dan teknik mengevaluasi yang disusun secara sistematis dan memukau untuk mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Dalam memodifikasi modul ajar memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, modifikasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, termasuk penggunaan metode pengajaran yang lebih efektif, penyusunan materi ajar yang lebih menarik, dan peningkatan interaktivitas dalam pembelajaran. Yang kedua, modul ajar dapat dimodifikasi untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam pendidikan, teknologi, atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, modifikasi modul ajar dapat dilakukan untuk lebih memperhatikan preferensi dan kebutuhan siswa. Yang keempat, modifikasi dapat bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam memodifikasi modul ajar, tahap pertama yang saya lakukan dalam memodifikasi modul diawali dengan memodifikasi identitas modul dengan mengganti nama guru pamong menjadi nama saya sendiri, yaitu Dani Rahma Arfiani SPD. Modifikasi yang kedua dilakukan dengan mengubah tujuan pembelajaran guru pamong yang memuat tujuan pembelajaran tanpa mengaitkan proses pembelajaran dan belum memuat ketercapaian degree. Modifikasi yang dilakukan dengan membuat tujuan pembelajarannya lebih khusus dan mengaitkan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Modifikasi yang ketiga yaitu memodifikasi model pembelajaran. Mengubah model pembelajaran guru pamong yang memuat model pembelajaran tatap muka. Modifikasi dilakukan dengan membuat model kooperatif model TGT melalui pendekatan saintifik dan TPACK. Menggunakan metode demonstrasi, ceramah, dan tanya jawab. Model kooperatif TGT bertujuan mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Metode ini berfokus pada keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Model ini membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan. Modifikasi yang keempat yaitu memodifikasi media pembelajaran. Dalam hal ini, mengubah model pembelajaran guru pamong yang memuat media pembelajaran yang hanya menggunakan satu media, yaitu pembelajaran konkret. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan media pembelajaran berbasis TIK berupa video dari YouTube maupun video pembelajaran audiovisual yang telah dibuat oleh saya sendiri. Media TIK dapat menyajikan informasi dalam bentuk visual seperti gambar, grafik, video, dan animasi. Hal ini membantu siswa untuk memahami konsep dan topik dengan lebih baik. Modifikasi yang kelima yaitu memodifikasi langkah-langkah pembelajaran. Mengubah langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan pembuka, guru pamong yang memuat kegiatan pendahuluan yang tidak adanya kegiatan ice breaking dan menyanyikan lagu nasional.
Modifikasi yang dilakukan dengan menambahkan kegiatan ice breaking dan menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Hal ini bertujuan meredakan ketegangan, menciptakan suasana yang nyaman, dan membangun hubungan antara peserta didik dan pengajar atau antar peserta didik. Menyanyikan lagu nasional bertujuan membantu peserta didik dalam memupuk rasa cinta dan rasa nasionalisme terhadap tanah air. Modifikasi yang keenam yaitu modifikasi bahan ajar. Mengubah model pembelajaran guru pamong yang memuat bahan ajar yang kurang menarik dan kurang bervariasi. Modifikasi dilakukan dengan membuat bahan ajar yang menarik didesain sesuai kebutuhan peserta didik. Dalam bahan ajar juga dilengkapi dengan latihan soal. Desain yang menarik dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Ketika bahan ajar terlihat menarik, siswa cenderung lebih antusias dan terinspirasi untuk terlibat dalam pembelajaran. Kesimpulannya, dalam memodifikasi rencana pembelajaran, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan agar hasil modifikasi dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Pastikan bahwa tujuan pembelajaran tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan harus jelas dan terukur sehingga siswa dapat mengukur pencapaian mereka. Yang kedua, kebutuhan peserta didik. Identifikasi kebutuhan, minat, dan tingkat kemampuan peserta didik. Modifikasi harus memperhitungkan perbedaan individual dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk berhasil. Ketiga, metode dan strategi pembelajaran. Pilihlah metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan peserta didik. Berbagai pendekatan pembelajaran seperti diskusi, proyek, atau presentasi dapat digunakan sesuai dengan konteks pembelajaran. Keempat, materi pembelajaran. Pastikan bahwa peserta didik materi pembelajaran sudah relevan dan up to date. Anda perlu memperbarui atau menyesuaikan materi agar sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang tersebut. Kelima, penilaian dan evaluasi. Perbarui instrumen penilaian sesuai dengan modifikasi yang sudah dilakukan. Pastikan bahwa penilaian dapat mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang baik. Sekian presentasi dari modifikasi modul ajar yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.